Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priya Virendra. Saya dari kelas G3 Manajemen Pagi, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang indikator loyalitas pelanggan. Loyalitas secara harfiah diartikan sebagai kesetiaan, yaitu kesetiaan seseorang terhadap suatu objek. Loyalitas sebagai kondisi di mana pelanggan mempunyai sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen terhadap merek tersebut, dan bermaksud meneruskan pembeliannya di masa mendatang. Ini berarti loyalitas selalu berkaitan dengan preferensi pelanggan dan pembelian aktual. Lupioadi 2009. Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan. Mempertahankan mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menjadi alasan utama bagi seluruh perusahaan untuk menarik dan mempertahankan kerjasama antar pelanggan. Menurut Berry, dalam Jiptono 2005, dalam Rofik 2009 menyatakan loyalitas pelanggan atau customer loyalty dapat didefinisikan sebagai respon yang terkait erat dengan ikrar atau janji untuk memegang teguh komitmen yang mendasari keberlanjutan relasi dan biasanya tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Menurut Ciptono 2002, mengemukakan 6 indikator yang bisa digunakan untuk mengukur loyalitas konsumen, yaitu: yang pertama, pembelian ulang; yang kedua, kebiasaan mengkonsumsi merek tersebut; 3, selalu menyukai merek tersebut; dan keempat, tetap memilih merek tersebut; 5, yakin bahwa merek tersebut yang terbaik; dan terakhir, yang keenam, merekomendasikan merek tersebut pada orang lain. Contoh loyalitas pelanggan. Yang pertama, memberikan membership card. Salah satu contoh loyalitas pelanggan yang paling sering dijumpai adalah membership card. Membership card atau kartu keanggotaan ini bukan hanya sekedar identitas yang menunjukkan bahwa Anda adalah seorang pelanggan. Di balik itu, membership card yaitu hadir dengan beragam manfaat yang bisa dinikmati pemiliknya. Yang kedua, menghadiahkan poin. Selain memberikan membership card, contoh loyalitas pelanggan yang sering dijumpai adalah dengan menghadiahkan poin. Setelah melakukan pembelian, pelanggan berhak atas sejumlah poin yang bisa mereka kumpulkan. Nantinya, poin tersebut bisa ditukarkan dengan hal-hal menarik seperti potongan harga, hadiah khusus, harga spesial, rewards. Ketiga, memberikan penawaran khusus. Ada banyak cara untuk mempertahankan pelanggan lama Anda. Salah satu yang paling disukai adalah dengan memberikan penawaran khusus. Seperti apa penawaran khusus yang bisa diberikan? Selain diskon dan poin, Anda bisa memberikan penawaran seperti kesempatan untuk liburan gratis atau bahkan free product saat ada produk yang baru diluncurkan. Yang keempat, menghadiahkan gift voucher. Cara lain yang juga sering digunakan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan adalah dengan menghadiahkan gift voucher. Gift voucher adalah yang memberikan ini bisa berupa voucher untuk belanja di tempat Anda atau di tempat lain. Nominalnya pun bisa sangat bervariasi menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian menciptakan indikator loyalitas pelanggan. Menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Meski harga ini juga berpengaruh, namun yang paling penting yaitu bagaimana pelanggan merasa dihargai. Bentuk penghargaan pelanggan ini selain pelayanan, juga bisa dalam pemenuhan kebutuhan merek. Kemudian yang B, prioritas pelanggan. Dengan mengetahui apa yang utama bagi pelanggan, hal ini bisa membantu untuk menjadikan pelanggan lebih royal atau loyal. Entah itu dalam kualitas produk, kecepatan pelayanan, harga yang lebih murah, atau lokasi yang nyaman. C. Perhatikan lama berlangganan. Jika bisa membuat seseorang berlangganan dalam jangka waktu yang lama, maka hal ini bisa menjadi investasi yang besar. Kita bisa benar-benar mengetahui kebiasaan mereka dalam berbelanja, karena mereka telah bertahun-tahun membeli produk atau layanan kita. Kemudian yang D. Bangun kesan positif.
Kesan pertama biasanya akan sangat melekat bagi pelanggan baru. Jika kesan pertama positif, maka pelanggan baru bisa akan terus datang kembali. Tapi sebaliknya jika kesan pertama adalah negatif. Kesan pertama ini bisa dilakukan dari penampilan eksterior atau interior bisnis kita. Selain itu juga pelayanan yang ramah juga bisa menjadi kesan pertama yang positif. Yang mendengarkan pelanggan. Memang tidak semua orang bisa sabar mendengarkan orang lain berbicara, tapi teman-teman harus belajar sabar mendengarkan pelanggan jika ingin menjadikan mereka pelanggan loyal. Ini termasuk dalam memberikan pelayanan yang ramah, karena pelanggan akan memberikan penilaian khusus jika pelayanan itu sopan, penuh empati, sabar, dan melayani, dan jujur. F. Kecepatan menyelesaikan keluhan atau solutif. Dalam bisnis apapun pasti menemui pelanggan yang tidak puas atas produk di atas atau layanan kita. Misalnya, mereka ingin mengembalikan barang yang telah dibeli dan minta uangnya kembali. Hal-hal semacam ini memerlukan solusi yang cepat untuk menjawab keluhan pelanggan. Jika kita tidak bisa segera memberikan jawaban saat ini juga, maka berikan kepastian atau kepastikan kapan kita memberikan jawabannya, sehingga mereka tidak menunggu berlama-lama. Nah, kemudian ada tipe loyalitas pelanggan. Yang pertama, no loyalty. No loyalty tercipta dari rendahnya level ikatan emosional yang terlibat atau attachment, dengan rendahnya pengulangan mengkonsumsi atau repeat purchase. Beberapa pelanggan tidak membentuk loyalitas pada produk dan jasa tertentu karena beragam alasan. Dalam pemenuhan kebutuhannya, pelanggan memiliki batasan kondisi dan alasan yang harus terpenuhi tanpa perlu melibatkan perasaan dan pengulangan konsumsi di tempat yang sama. Secara umum, perusahaan harus menghindari pada sasaran yang no loyalty karena sulit untuk membentuk mereka menjadi pelanggan yang loyal, sehingga akan sulit meningkatkan kekuatan finansial perusahaan. Yang kedua, ada inertia loyalty. Biasanya terbentuk dari rendahnya level ikatan emosional yang terlibat atau attachment dengan tingginya pengulangan mengkonsumsi atau repeat purchase. Pelanggan mengkonsumsi karena kebiasaan, faktor situasional, dan tanpa sikap mempengaruhi dalam mengambil keputusan mengkonsumsi sehingga mudah untuk berpaling pada produk atau jasa perusahaan persaing. Jika perusahaan dapat meningkatkan diferensiasi produk atau jasa yang positif dan pembinaan hubungan dengan pelanggan, ada kemungkinan untuk membentuk pelanggan inertia loyalty menjadi lebih tepat atau cepat. Yang ketiga, latent loyalty terjadi karena tingginya level ikatan emosional yang terlibat atau attachment dengan rendahnya pengulangan mengkonsumsi atau repeat purchase. Faktor situasional lebih menentukan dalam pengulangan konsumsi dibandingkan dengan pengaruh sikap. Dengan mempengaruhi faktor situasional yang mempengaruhi latent loyalty, perusahaan dapat merancang strategi untuk menjadikan mereka pelanggan yang lebih loyal. D. Yang keempat, premium loyalty. Muncul akibat tingginya level ikatan emosional yang terlibat atau attachment dengan tingginya pengulangan mengkonsumsi atau repeat purchase. Pada tingkat ini, pelanggan merasa bangga jika menemukan dan menggunakan produk atau jasa, dan dengan senang menganjurkan dan membagi informasi tentang produk atau jasa tersebut. Pelanggan akan menjadi juru bicara produk atau jasa dan secara konstan menganjurkan kepada pelanggan lain. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan dari materi di atas adalah banyaknya cara untuk menciptakan loyalitas pelanggan yang bertahan lama, mampu memiliki sifat konsisten agar melayani pelanggan dengan baik. Selain itu, memperhatikan produk atau barang yang kita jual terhadap pelanggan harus tetap sesuai permintaan dan kebutuhan pelanggan. Dalam hal apapun itu, pasti menemui pelanggan yang tidak puas atas produk atau layanan kita.
Maka dari itu kita harus membuat pelanggan yang sangat puas dengan produk berkualitas sesuai kebutuhan dan melakukan layanan yang baik agar dapat menyelesaikan keluhan dan mencari solusi yang tepat terhadap pelanggan. Nah, kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Oke, semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.